ini sambutan atau pidato politik, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Saya lupa waktunya tepatnya kapan ya. Bisa jadi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Pun Pak Kiai, itu. Beliau hanya menyampaikan begini, Pak Ganjar besok harus maju presiden. Begitu. Nggak usah tepuk tangan dulu. Ini nggak ada sepeda loh di sini. Maka saya sering sekali berkonsultasi Pak ke beliau pada banyak hal. Gus Romi tadi, kobul ojo kobil tuh gitu. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Ketua Umum P3 Pak Mardiono. Terima kasih sudah mengundang saya. Pak Sekjen, Gus Aang, terima kasih. Dan tentu para alim ulama, Romo Kiai yang hari ini hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Tak rangkep ya, Ben Ringkes, Pak Ketua Fraksi, Sekretaris, teman-teman anggota DPRD yang sangat saya hormati, caleg, penting ini. DCT sudah ya Pak Ketua? Oh belum? Atas dukungannya yang pertama kepada saya. Pak Mardiono terima kasih. Ketika itu dibuat, diumumkan, di Jogja nggih Pak, saya di WA berkali-kali. Dan saya harus minta maaf dengan segala hormat karena saya tidak pada kesempatan lain beliau sampaikan di depan Ketua Umum PDI Perjuangan. Kenapa Mas Ganjar tidak hadir? Yang beliau sampaikan satu, ini sebuah pertunjukan loyalitas. Yang kedua, sebuah pertunjukan relasi etik antar partai politik yang selalu dipegang. Matur nuwun. Pak Ketum, Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman semuanya, kalau saya diundang ke P3 itu rasanya pulang ke rumah. Mau bilang nggak kualat, ya mertua saya, ya kakak ipar saya, semua P3. Ada nggak kakak ipar saya?
Mbak Nunung, oh itu. Kakak ipar saya. Jadi yang mendekatkan saya ke P3 itu perkawinan. Dan saya dikenalkan oleh Mbak Nunung ini ke banyak orang. Apa itu P3? Bagaimana itu P3? Jadi oh itu P3. Nanti datangnya masuk di sebelah. Ke acara ini bukan sesuatu yang asing buat saya. Terima kasih. Dan saya menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih kembali karena beberapa kali saya bisa mendapatkan kesempatan P3 lahir tanggal berapa tadi? 5 Januari ya. 5 Januari dan tentu satu-satunya partai Orde Baru yang masih ada hanya P3. Betul. Golkar sudah menjadi partai, PDI sudah perjuangan. Gitu. Bukan. Dengan Gus Yassin saya mencoba menakodai Jawa Tengah untuk membawa sebuah amanah yang tidak mudah. Dengan Gus Yassin pula saya mendapat Alhamdulillah saya coba datang dan setiap datang beliau selalu sampaikan kepada saya pesan-pesan. Maaf dengan segala hormat harus saya sampaikan dalam forum yang terhormat juga ini. Bahwa Pak Ganjar, kami ini tidak pernah berpikir menang juara satu. Tidak pernah. Yang kami pikirkan P3 harus selalu ada di parlemen dan di pemerintahan. Saya Pak Ketum mencoba bertanya, loh Mbak kok ngoten Mbak? Situasinya tidak seperti yang ada dalam idealisme. Jumlahnya lebih bagus, tapi kalau tidak harus ada. Karena misi kami tidak hanya bukan menuju pada yang penting menang, tidak. Karena ada moral, ada nilai-nilai, dan untuk memegang itu kami paham itu tidak mudah. Tapi jika ada, maka kami bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
tentu value, nilai itu menjadi begitu penting yang tidak mudah untuk dipertukarkan dengan apapun. Dengan apapun. Itulah saya merasa. Karena tanggal lahir kami sama. Dengan penuh semangat seperti Pak Ketum sampaikan tadi. Dengan beliau, dengan Gus Yassin didukung P3, tadi hadir dari fraksi P3 Jawa Tengah, boleh berdiri? Fraksi P3 Jawa Tengah, DPRD boleh berdiri? Wah, ini. Dalam faksun politik ketika kita bekerja, bentuk eksekusi yang harus ada di lapangan dalam bentuk program, dalam bentuk kebijakan yang merepresentasikan itu. Mas Ganjar titip soal keagamaan, jawab. Kami didukung teman-teman per 10 tahun tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Kami komunikasi dengan teman-teman, dengan para alim ulama, romo kiai didorong. Bagaimana kami coba mengembangkan zakat sebagai kekuatan dari umat. Ketika sebagian muslim dan sebagian besar dari muslim itu para kiai untuk masuk ke dinas-dinas menyampaikan kewajiban seorang muslim. Saya titip, sampaikan Pak Yai sama beliau bahwa kita punya kewajiban membayar zakat buat yang mampu. Hampir setahun Pak Yai. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Ya, yang dari rata-rata hanya sekitar 200 juta, sekarang bisa sampai 8 miliar. Lompatannya begitu tinggi. Dan orang punya kesadaran penuh, akhirnya kita jadikan sebuah kebijakan hanya dengan satu saja. Dari Basnas, Majelis Ulama menyampaikan ke saya, Pak Ganjar ini sudah baik. Bisa nggak secara sistemik? Pripun Pak Kiai? Simpel aja. Pak Ganjar buat keputusan pakai payroll system. Saya pakai payroll system sekarang gelinding sendiri. Mulai gradualnya ini, mulai dia hanya dipotong dari honor. Ya udah dari honor dulu. Lalu kita masuk lagi pada mereka untuk menjelaskan, kan ada gajinya. Oh gaji juga? Iya. Ini antara pendapatanmu. Akhirnya ya gaji, ya honor, tunjangan, macam-macam. Tiba-tiba terjadi lompatan luar biasa dan saya suruh bicara di beberapa tempat di Indonesia. Coba ceritakan apa yang terjadi. Akhirnya orang berbondong-bondong. Kekuatan zakat. Yang belum berjalan adalah wakaf. Padahal tanah wakaf kita di seluruh Indonesia itu gedenya minta ampun. Tapi belum optimal karena di atasnya tidak dibangun
kecil, karena tanahnya memang kecil. Gede, tinggi, dan kemudian itu sangat produktif. Ini belum. Kita bereskan besok secara nasional agar bisa berjalan. Maka kalau tadi sampai dengan kurang lebih 1 juta, satu bagian kekuatan yang bisa kita dorong adalah juga kekuatan dari Basnas, zakat kita. Ya bahkan sampai keliru karena memaknainya beda-beda, karena ASN dan pingin semuanya ikut terlibat, saya membuat hari ini dari gubernurnya. Yang panjang itu saya tahu, Pak, sampean kok melu bayar zakat, Pak? Saya tahu karena dia seorang Katolik. Mboten nopo-nopo. Oh, nggak boleh kalau ini. Ini syaratnya harus muslim. Maksud saya, ternyata ada giroh bersama sampai karena penjelasannya bagus, dia ingin terlibat. Bapak Ibu, ini pengalaman otentik yang saya dapat. Maka kita mencoba, saya bersama Pak Mahfud yang sudah kemarin didaftarkan, mencoba untuk mencermati bagaimana menuju Indonesia yang unggul dan dengan gerak cepat. Karena ada bonus demografi yang kalaulah sarjana itu punya peluang jauh lebih besar untuk bisa bekerja, yuk kita jadikan satu keluarga miskin, kita ambil minimum 1 anak kita jadikan sarjana dengan beasiswa dari negara. Insya Allah itu jalan. Saya minta tolong sama kawan-kawan di DPRD provinsi. Waktu itu kami minta anggaran dalam jumlah yang lebih banyak untuk membuat SMK, vokasi, biar cepat kerja. Hanya diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin, dan kita bayarin semuanya, dan dia boarding school. Hasilnya top. Betul. Saya bilang, bro, kamu sekarang kerja di mana? Saya di Jepang. Saya dengar kamu lagi di Indonesia. Iya, saya podcast. Saya ajak ke rumah jabatan, saya podcast. Coba kamu cerita. Pertanyaan saya hanya satu. Bukan soal profesi dan tempat kerjanya yang ada di Jepang, di Korea, di BUMN, jadi polisi, jadi ASN, tidak. Yang saya tanyakan satu. Sudah kerja? Sudah. Dapat penghasilan? Iya. Apa yang kamu berikan kepada orang tua? Pak Ketum, terharu Pak saya. Karena saya pernah berada pada kondisi seperti dia. Yang sulit bayar sekolah, yang makannya juga tidak terlalu teratur. Maka kalau bentuknya kurus gini, gawan bayi nih Pak. Karena dulu kurang gizi nih Pak Ketum. Maka Bapak Ibu, itulah pengalaman yang kami rasakan. Jadi saya pernah menderita mungkin lebih dari saudara-saudara. Inilah sebenarnya value yang akan kita bawa. Dan saya orang yang meyakini pemimpin yang diberikan amanah rakyat itu harus siap menderita dari rakyatnya. Ini sesuatu yang menurut saya penting.
Kalaulah bonus demografi ini dalam waktu 13 tahun ke depan tidak kita manage dengan baik, mungkin yang terjadi seperti beberapa negara Amerika Latin. Tapi kalau kita sukses, terakhir justru di Tiongkok sebenarnya. Dan itu melalui pendidikan yang baik. Tapi sebelumnya mesti mendapatkan kesehatan yang baik. Kampanye kita Bapak Ibu, tolong perhatikan ibu hamil. Kampanyekan itu. Tolong perhatikan ibu hamil. Pastikan gizinya baik, kandungannya sehat. Angka kematian ibu melahirkan akan tertekan. Otomatis angka kematian balita akan ditekan. Asupan gizi cukup, pencegahan stunting itu bisa kita nolkan mulai dari sini. Tolong perhatikan itu. Begitu anak ini lahir sehat semuanya, insya Allah dikasih pendidikan, ininya akan jalan cepat. Spiritualnya yang mondok selesai Pak ya. Tinggal membangun emosionalnya, budi pekertinya. Sehingga kelak kemudian insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi harapan. Kampanyekan. Jadi kalau kita cerita dari sini Bapak Ibu, maka itu menjadi PR yang bisa kita dorong. Kalau kelak kemudian dia tumbuh berkembang, seperti Mas Sandi kemarin sampaikan, berikanlah ruang dan fasilitas mereka berekspresi agar lebih kreatif. Dan industri kreatif ke depan akan juara. Maka kenapa digitalisasi penting, bahkan hilirisasi industri digital. Jadi tidak hanya sumber daya alam, kelautan, perkebunan, termasuk industri digital. Dan ini Pak, biasanya yang tidak gagap teknologi. Hebat, tapi kita kepeduliannya Bapak Ibu tidak bisa dikumpulkan dalam kalian Gen Z. Salah. Begitu kata anak saya. Ayah nggak ngerti Gen Z. Loh kenapa? Orang yang ngomong Gen Z berarti nggak ngerti Gen Z. Anda nggak tahu perasaan kami. Begitu. Hati-hati. Maka saya bayangkan betul tadi Pak Ketum. Saya cermati pidato beliau. Ketemunya dengan mereka adalah dengan gaya mereka. Maka kalau Gus Romi dipoto pakai jeans, pakai salnya agak gaya sedikit gitu ya, itu sebenarnya mendekatkan pada mereka. Kalau Bapak Ibu bicara dalam pengajian, gunakan teknologi. Beberapa kali kalau saya paparan, coba gambarkan Pak Mardiono, Yai Mustafa, ditampilkan dalam grafis AI. Pasti bentuknya lebih menarik, anak-anak lebih suka. Mungkin ini termasuk jenis kiai gaya milenial. Mereka akan bisa menerima. Oh, ini seperti mau saya, kira-kira. Jadi kalau tadi dikatakan tidak puritan itu bisa ditampilkan dalam visual yang menarik, optik yang menarik. Dan orang akan tertarik dulu. Winning the heart. Memenangkan hatinya, maka winning the heart. Untuk kita pengaruhi. Saya kira proses kampanye begitu. Maka balihonya yang bagus. Balihonya itu sudah metentang begini, paling banter cuman begini, wes ora asik belas itu. Anda boleh tanya nanti, pasti nggak menarik. Coba dinamis, lagi ngobrol dengan konstituen, coba ditampilkan, pasti menarik. Ini tok itu, benar gak Bu? Paling banyak atau Bu? Gitu terus kadang-kadang wajahnya yang asli aja, teman kameranya bagus. Gak usah dibersihkan, dimontase. Nanti ketemu aslinya malah bingung, kok beda gitu kan. Yang ketawa ini ketahuan ya.
Anak-anak muda yang kata Mas Andi sebagai generasi inovasi, saya sangat percaya. Sangat percaya sekali. Bapak Ibu, mereka segera bergerak di dunia digital. Di Cirebon Pak Yai, habis saya kondangan itu Pak, saya ketemu dengan warga, didatangi 2 perempuan muda, cantik, buandanya lumayan menor. Tapi pas datang, nangis. Tolong Pak Ganjar, kami dibantu. Loh, ada apa ini? Ternyata mereka orang-orang yang dulu jualan di TikTok Shop. Dan sekarang dia punya problem. Karena pemerintah sedang mengatur, maka dia tutup dulu. Akhirnya, udah kamu jangan nangis, aku nggak dengar. Ngomong aja. Tolonglah Pak, biar kami jualan itu semua cerita fitnah yang ada di sana. Sabar. Ini adalah pasar tradisional mati, nggak ada pengunjung, ada penjual mengadu pada pemerintah. Nah, pemerintah bertindak, diatur, sabar. Nanti kita kompromikan. Oh gitu. Jadi nanti masih bisa, masih. Kalau kamu kreatif juga kamu bisa pakai IG kok. Masih bisa pakai. Atau kamu bisa sewa tempat-tempat yang bisa menggunakan teknologi itu untuk jualan. Langsung dia seger, senang. Langsung dia itu pakai handphonenya gini. Ini Pak Mardiono harus latihan nanti Pak. Tahu Pak, setelah dia senang dijelaskan itu, langsung, hey guys, aku lagi sama Pak Ganjar, guys, tadi habis dijelaskan beres, guys, ternyata guys, gitu Pak. Jadi ini, biarpun P3 juga boleh lah ngomong guys gitu. Itu terjadi, jadi penjelasan kita gitu. Anak-anak Gen Z itu ternyata mengatakan, kami bukan Gen Z, kami ini komunitas coding. Kami bukan Gen Z, kami ini komunitas e-sport. Dan banyak, dan kita harus masuk satu persatu. Ingat ya, yang lebih 57% ya Gus ya, yang jumlah pemilihnya. Ini anak muda semua, jangan salah kita. Dan Bapak Ibu dengan value P3 sangat bisa masuk dengan cara-cara ini. Banyak sekali. Lagu-lagu umpama, video tadi ya, yang masuk. Tapi kalau saya jadi jurinya, nggak ada yang menang tadi. Iya, itu ketok kurang bimbingan dan pengarahan tadi. Nah makanya bintang betul. Pada kesempatan itu perlu merekrut anak muda. Maka izinkan dan jangan jealous nanti ya. Kemarin saya ketemu dengan Gen Z, saya langsung bilang gini Pak Ketum. Anda anak muda. Siapa dari anak muda di kampus ini yang berpartai? Angkat tangan. Enggak ada. Katanya partai itu apa sih gitu. Oke, siapa yang pengen jadi bupati? Angkat tangan. Siapa pengen jadi gubernur? Angkat tangan. Siapa pengen jadi presiden? Angkat tangan. Terus saya cerita. Akan dibanting-banting sampai ke situ. Saya ceritakan sama mereka dan kemudian mereka mulai 1-2 tertarik. Lalu saya bilang, kalau iya, ini ada momentum baik. Pileg dan pilpres bersama-sama. Maka saya sampaikan, siapa yang ingin terlibat, Anda tidak akan menemukan lagi 5 tahun lagi. Silahkan rasakan nikmatnya. Saya lamar Anda untuk menjadi jubir saya. Dapat Pak Yai. Di Jawa Timur kemarin langsung dapat 2 dalam 1 kunjungan saya. 1, namanya Novi Basuki. Seorang santri yang 10 tahun sekolah di Tiongkok dengan bahasa Tiongkok yang sangat fasih, dengan sejarah yang luar biasa. Dan saya lamar di depan para pengusaha. Bilang di depan pengusaha, sejauh mana kamu konsisten, kamu tak lamar jadi jubirku. Ayo jawab gitu. Oh siapa? Oh seneng banget. Sekarang di Jakarta. Anak ini keren. Maka besok saya ingin tampilkan ketika Ganjar Mahfud punya program, sudah jelas, kami bicara konsep besarnya. Konsep teknisnya, rasanya, tampilkan di layar TV mereka. Yang orang tidak kenal. Tapi kualitasnya berbobot. Itu penting. Kebaruan kita munculkan karena anak muda. 2, Pak Ketum.
Bapak Ibu, di Bandung saya datangi seorang cewek sama pengusaha. Pak Ganjar ini mau foto. Oke. Saya sambil ingat, kayaknya saya pernah ketemu deh. Tapi saya lupa. Selesai. Waktu berikutnya saya ke Surabaya kemarin ketemu lagi sama anak itu. Karena saya penasaran, loh kamu kan yang ketemu saya kemarin. Iya, kamu siapa? Ternyata namanya Karina. Ada yang tahu? Pasti tidak. Kalau Karina penyanyi dangdut ada ya? Anak ini menyampaikan kepada saya, kamu kerja di mana sekarang Karina? Saya kerja untuk pemerintah Australia. Oh, ya. Saya bulan depan jadi profesor di UNER, Pak. Wow, anaknya masih muda. Karina. Karina adalah salah satu dari 2 anak Indonesia yang ikut dalam tim vaksin AstraZeneca. Luar biasa. Saya ingin tampilkan muda, saya cari yang perempuan, Bu. Agar kemudian kita, ini loh orang Indonesia. Karena kemarin kami dengan para peneliti Indonesia diundang di salah satu televisi. Mereka semuanya menyampaikan, Pak Ganjar, kami ini risetnya udah seperti ini. Kok nggak ada yang pakai? Seolah-olah seluruh politisi itu tidak hormat pada kami sebagai peneliti. Wow, saya tunjukkan itu dan saya terinspirasi. Maka inovasi buat anak muda ini, Bapak Ibu, yang menjadi begitu penting sekali. Karena itu tadi mereka 50% lebih calon pemilih kita. Dan saya kira P3 secara inklusi sudah melakukan ini. Anak muda diajak, kelompok perempuan diajak, penyandang disabilitas diajak, anak-anak dilindungi, kepeduliannya sangat tinggi, saya suka. Dan dalam beberapa praktek itu terjadi. Karena istri saya yang juga anak P3 itu, sebagai istri dari suaminya yang PDI Perjuangan itu, dia pernah bicara dengan kawan-kawan P3. Soal yang tadi itu. Soal-soal bagaimana parenting masa depan melalui wanita persatuan pembangunan. Jadi kalau istri saya ke sana, ya paling itu seperti orang tuanya atau kakaknya tadi itu. Cuma dugaan saya dia sekarang milihnya PDI Perjuangan juga. Gak apa-apa ya Pak, satu kok Pak. Boleh, yang udah terlanjur kok ini. Dengan BPP inilah kemudian banyak sekali yang bisa didiskusikan. Maka Bapak Ibu, untuk urusan internasional, concern kita hari ini di layar kaca sama. Makasih Pak Ketum mengingatkan. Bahkan sebelum Pak Mahfud dan saya kemarin diantar oleh kawan-kawan, salah satu dari P3, dari Perindo, dari PD Perjuangan, kemarin rombongan, Hanura, semua datang. Ada doa bersama dari P3 untuk Palestina. Kita punya kepedulian. Perang kekerasan hanya menghasilkan tangis dan derita. Apapun yang terjadi. Meja perundingan jauh lebih penting untuk dilakukan. Gemburan-gemburan yang hari ini sebagai sebuah pertikaian peperangan ternyata menimbulkan korban, bahkan anak-anak. Dan terakhir seluruh dunia mengecam karena rumah sakit menjadi sasaran. Tidak bisa. Kita harus proaktif untuk menciptakan sejak saat itu mengambil duitnya semua dari bank di Arab sana dan sepenuhnya diberikan, sepenuhnya dari akun itu untuk Indonesia. Bapak Ibu, sebuah komitmen yang harus dijaga. Tidak serta begitu saja, karena ada sejarah yang mendahului yang mengikat kita. Itu penting. Maka meja perundingan menjadi begitu penting untuk segera dilakukan. Termasuk tentu saja kegiatan banyak lembaga yang sudah ada di sana, dan inilah yang mesti kita dorong.
Nah, inilah yang paling penting terkait dengan elektoral. Pemilu besok itu, Bapak Ibu, mestinya lebih baik. Karena 2019 lalu kira-kira partisipasinya 80,51%. Tinggi sekali. Itu setara dengan 192,8 juta pemilih. Maka kalau sekarang kita sudah ada peta pemilihan, mari berbagi tugas. Saya punya cerita menarik karena PR. Satu, ya memenangkan partai. Yang kedua, kita yang bergabung dalam dukungan Pilpres pasti akan membawa itu. Nah, saya ingin mengakhiri cerita saya ini begini. Ini cerita konkret ini. Pak Yai, Bapak Ibu, Pak Ketum. Saya berkunjung kemarin, berkeliling di Jawa Barat dalam waktu yang paling lama selama saya pernah kunjungan. Mulai hadir, menikmati makan enak di tempat Yai Mustafa. Saya ke Banjar, saya ke Tasik, saya ke Cianjur, saya ke Bandung, saya ke Bogor. Ini perjalanan panjang saya. Untuk pertama kali saya masuk ke Jawa Barat. Yang Jawa Barat ini penting. Cerita menariknya Pak Ketum. Di Tasik saya diterima dengan luar biasa, bahkan beberapa orang datang kepada saya menangis di depan saya. Yang katanya itu merah gak bisa masuk, miliknya hijau gitu. Dan peta politiknya ya begitu. Kenapa bisa? Alkisah, seorang kiainya datang kepada saya masih gubernur. Intinya begini, Pak Ganjar punya komitmen pada kami enggak? Lalu saya jawab dengan cerita saya selama jadi gubernur. Setelah itu beliau salaman gini, terima kasih, saya mau pulang. Begitu aja. Loh, ini Kiai ngapain ini? Enggak ada senyumnya Pak. Marah ini Pak Kiai. Apa Pak Kiai kalau marah gitu ya? Enggak ya? Enggak ada senyumnya. Setelah itu di depan pintu beliau balik gini, nanti anak saya yang akan menghubungi. Terus pulang. Marah ini kayaknya. Lalu benar anaknya menghubungi saya dan beliau cerita, Pak Ganjar kalau besok jadi presiden, bahwa ini dimekarkan. Loh, kenapa harus mekar? Kami nggak pernah diperhatikan. Loh, besok saya perhatikan. Berarti nggak usah mekar ya? Jalannya rusak Pak, nggak pernah dibangun. Oh, besok saya bangun. Berarti nggak usah mekar. Pak, kami bertahun-tahun minta air gak pernah dapat sampai hari ini dan kami kekeringan. Ada yang dari Tasik? Ya, ini Tasik ya. Oh, sama Tasik juga. Ya, oke, Tasik. Kami gak pernah minta. Kalau Bapak jadi presiden, kami minta Pak kasihlah air. Bung, gak usah ngegas Bung. Biasa aja. Kalau itu gak usah nunggu saya jadi presiden, besok tak kasih. Besok tak kasih, maaf. Meskipun saya sebagai gubernur, ini soal kemanusiaan aja. Sampai saya mikir, nasibnya gimana ya? Tapi saya sampaikan, yakin, bismillah, pasti dapat. Pak Yai, saya mendapatkan sebuah keajaiban. 1 jam setelah itu tamu kedua saya datang. Mas Ganjar, aku mau minta waktu 10 menit aja. Apa? Kan mau bantu. Oh, makasih. Kerjaanmu apa? Kontraktor. Kau bisa buat sumur bor enggak? Oh, itu kerjaan saya. Bisa bantu enggak? Butuhnya berapa? 1 jam, Pak. Berpuluh-puluh tahun kami minta air enggak pernah dapat. Akhirnya kita buatkan, permintaannya 1, proposalnya 12 tahun yang lalu, dapatnya sekarang 6. Persis cerita ini seperti cerita Pak Mahfud, yang baju putih dijahit 5 tahun yang lalu disimpan.
disimpan di tempat ibunya di Madura, dan dipakai sekarang. Jadi Allah kalau mau kasih rezeki, manusia dicoba. Mungkin mintamu tidak saya kasih sekarang, coba. Kamu kayak apa? Dan dikasih. Orang ini sepertinya tulus, Pak Kiainya sepertinya tulus. Dan Pak Kiainya bukan P3. Mau tak sebut gak enak, wong ini live streaming. Dan dia kemudian teriak dukung saya, dan katanya sebentar lagi di PAW. Mau tahu partainya? Jangan. Jalan kemana-mana dan menyambut kedatangan saya yang jalannya memang luar biasa jelek. Jadi mobil patroli polisinya itu sampai gerak, saudara. Udah minggir aja, taruh tempat tetangga. Udah kita pakai yang jeep aja. Masya Allah Pak Yai, saya disambut di sana, saya tidur di rumahnya. Dan anak ini sekarang berjalan-jalan ke seluruh tempat. Dan dia adalah caleg P3. Ini semangat perjuangan dari Pak Ketum tadi loh disampaikan. Setuju ya Pak Ketum? Anak ini luar biasa Pak. Dan saya diajak jalan-jalan, putar-putar melihat hasilnya. Seluruh jalan yang saya lewati, ibu-ibu naruh manggis. Karena di sana ternyata pusat manggis seluruh Indonesia. Taruh manggis. Silakan Pak Ganjar, silakan. Terharu saya. Saya tidur di rumah Kadus. Pak Kadus, saya capek Pak Kadus. Saya suka pijit, tolong carikan tukang pijit di kampung, pasti ada. Apa yang disampaikan? Saya tukang pijit Pak itu. Akhirnya, habis sholat isya selesai, semua tak suruh pulang, makan-makan, saya dipijit sama Pak Kadus. 2 jam sampai saya tidur, dia nggak berani pergi kayak. Lalu pagi harinya Pak Yai, saya tanya. Pak Ketum saya tanya, Pak Kadus kenapa mau pijitin saya? Saya itu mengucapkan terima kasih itu bingung Pak. Apa? Karena air ada di tempat kami. Air Pak. Pendekatan si anak ini namanya Lutfi Pak. Kader Bapak dari P3 yang sekarang jadi caleg. Dan sekarang dia keliling membawa nama Ganjar Pak. Luar biasa. Saya butuh Lutfi yang lain dan kalau ia ketemu saya. Wow, itu ada lagi. Inilah kerjasama yang kami minta Pak Ketum. Ketika daerah itu hijau, kami yang akan mendukung agar yang P3 di depan. P3 yang menjadi guide dan kami yang akan follow Pak. Maka kalau Pak Yai Mustafa tinggal, biasanya beliau WA saya, acara ini, di sini. Kami tinggal follow Pak. Pasti dapat. Maka bisikan Gus Romi tadi ke saya, ya beliaulah nanti akan menjadi tim advance untuk bertemu. Jadi lapangannya bersih, beres semuanya, kita masuk, insya Allah tidak tersesat. Ini Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dalam Bintek nanti akan dibuka banyak cerita. 1, bagaimana peta politik hari ini. 2, bagaimana approach kita kepada mereka. 3, isu apa yang mesti ditarik untuk bisa komunikasi dengan mereka. Dan tentu kami sedang menyiapkan sektor dan subsektornya agar setiap sektor atau subsektornya ada flagshipnya. Tawaran yang menarik yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Tim lagi bekerja. Dan besarannya Bapak Ibu bisa di-download pakai barcode karena kami tampil berbeda kemarin agar bisa membaca dengan gampang. Dan kami masih mendapatkan masukan termasuk program yang kaitannya dengan P3, termasuk program-program keagamaan yang insya Allah kita akan bisa memberikan tambahannya, maka kami butuh dukungan dari tim untuk bisa memasukkan. Saya pernah menghitung dengan Gus Yassin ketika kami memberikan bantuan kepada para guru ngaji dan guru agama lainnya.
Dan ini sudah kita laksanakan, mungkin sudah hampir 1 triliun ya, kira-kira totalnya. Dan kami Pak, memberikan bahkan ke kemenak yang membagi. Jumlahnya dikit Pak, kami aja sebenarnya malu. Tapi karena ini bentuk perhatian, saya ketemu guru ngaji, guru madin, dia tiba-tiba datang ke saya, cium tangan saya, wah kaget saya. Dan mereka panggil saya Gus, padahal saya itu cuma mantu. Jadi kalau mantu itu kan Gus Im aja, imitasi. Maka kemudian ditarik, kaget saya tarik gitu. Dia tuh hanya ingin mengucapkan, Pak terima kasih Pak, bantuan tuh saya simpan. Sekarang saya kumpulkan, saya bikin usaha. Itu Pak usahanya Pak. Padahal kecil sekali. Betapa ternyata perhatian-perhatian, tidak jumlahnya, tapi kesungguhannya itulah yang kemudian membuat ketulusan kita dibaca oleh rakyat. Ingat, satu rakyat kita cerdas, mereka akan melihat mata kita, mereka akan melihat getaran batin kita, setulus apa kita mau bergandengan. Dan saya hakul yakin nanti dalam Bintek ini teknik metode itu akan bisa diberikan. Saya menyampaikan terima kasih atas forum ini. Saya doakan Bapak Ibu sehat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sebuah pantun untuk Bapak Ganjar. Boleh dibantu saya dengan